إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas amal yang saleh, istiqamah di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada kekhawatiran, rasa takut terhadapnya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kekhawatiran ini adalah kaitannya terhadap sesuatu yang akan datang, dan kesedihan kaitannya terhadap sesuatu yang telah berlalu. Orang yang beriman dan istiqamah, mereka ini adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah. Mereka ini adalah penghuni-penghuni surga. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang pernah mereka laksanakan. Di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian terhadap surga yang dijanjikan kepada kalian. Rasa takut atau khawatir terhadap masa depan ini timbul atau muncul karena kelemahan iman. Iman yang lemah penuh dengan kekhawatiran. Iman yang lemah penuh dengan kesedihan terhadap masa-masa yang lalu. Maka kita akan mendapati orang-orang yang begitu mengkhawatirkan masa depannya. Padahal masa depan adalah ketentuan Allah, perkara gaib. Sehebat apapun kita mengaturnya, Allah yang menentukan. Kita bisa merencanakan masa depan, tapi menggantungkan kebahagiaan pada rencana tersebut itu mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapati orang yang menunda pernikahannya misalnya karena merasa takut terhadap masa depannya, khawatir.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayama minkum." Nikahkanlah orang-orang yang membujang, tidak memiliki pasangan di antara kalian. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang yang sudah pantas dari hamba sahaya kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara. Jika mereka orang-orang yang fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah yang akan mengkayakan mereka, mencukupkan mereka dengan keutamaan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas. Maha luas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maha luas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita akan mendapatkan orang yang sulit sekali keluar uangnya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kekhawatiran, khawatir hartanya akan berkurang, khawatir akan tertimpa dengan kefakiran, khawatir bahwa harta tersebut akan hilang darinya, lenyap darinya. Padahal hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abi Kabsyah Al-Anmari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Berkurang fisiknya, kan tetapi berkahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu fisiknya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bayar dengan berlipat ganda. Kita akan mendapati orang-orang yang khawatir terhadap masa depannya, sehingga dia tidak ingin memiliki anak atau tidak ingin memiliki banyak anak karena khawatir terhadap masa depannya. Apakah dia mengkhawatirkan dirinya atau hartanya akan berkurang, atau dia mengkhawatirkan keturunannya nanti tidak akan mendapatkan jatah makan atau harta atau rezeki dan sebagainya. Padahal dua ayat yang terpisah, Allah Subhanahu wa taala menyinggung baik kita mengkhawatirkan diri kita dan harta kita, maupun kita mengkhawatirkan anak-anak yang kita lahirkan. Yang surah Al-An'am ayat 151, Allah menyinggung orang tua. Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. "Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai orang tua, dan kami yang memberikan rezeki kepada mereka terhadap anak-anak kalian. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlak, karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, dan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Tidak ada kekhawatiran, sebab semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang telah memberikan ketentuannya masing-masing. Allah telah memberikan ketentuannya masing-masing. Allah yang telah memberikan rezeki, Allah yang meluaskan rezeki, Allah yang membatasi rezeki, Allah yang memberikan keluasan hidup, Allah yang memberikan kesempitan hidup. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah mengatakan, "Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah yang melapangkan, meluaskan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang membatasi pada siapa yang Dia kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya, tapi mereka hanya senang terhadap kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Padahal tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan terhadap akhirat kecuali itu hanya kenikmatan, dan sifatnya adalah sementara. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan, ketenangan hidup terhindar dari khawatir dan terhindar dari rasa sedih
ada pada konsepnya iman. Iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, beramal saleh dan dia beriman. Ta Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Pasti sungguh kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. Di akhirat bagaimana? "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan di akhirat pasti kami akan memberikan kepada mereka balasan atas pahala mereka terhadap apa lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi keimanan ini menghendaki kita untuk meniti petunjuk, menerima hidayah, menuntut ilmu, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada rasa takut khawatir terhadapnya, terhadap masa depan, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih terhadapnya. Dalam surah Taha ayat 123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjuk, fala yadhillu, dia tidak akan pernah tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan pernah celaka dan tidak akan pernah merasakan kesengsaraan hidup. Akan tetapi orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang baik akan pergi darinya, ketenangan hidup akan pergi darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha 124 sampai 126 Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang berpaling dari petunjukku, dari mengingat, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami pasti akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia akan berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira." Padahal di dunia dulu saya orang yang melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha." Datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau abaikan, engkau lupakan, engkau tidak memperhatikan. Sampaikan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mempedulikannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka seperti itulah, hari ini kamu diabaikan, hari ini kamu dilupakan. Maka kehidupan yang tenang, terlepas dari rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan akan masa depan, begitu pula rasa sedih yang senantiasa menghantui yang terjadi di masa lalu, kita bisa raih dengan keimanan. Dan keimanan ini bisa kita rawat, bisa kita peroleh dengan cara mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hidup ini banyak pilihan, dan hidup ini harus memilih. Dan semua pilihan ada resiko dan konsekuensinya. Ketika kita bingung dalam menghadapi urusan dunia, maka kita harus kembali kepada prioritas. Apa prioritas kita hidup di dunia? Dan prioritas hidup seorang muslim mukmin adalah akhirat. Adalah akhirat. Maka kita tidak akan peduli, orang beriman tidak akan peduli betapapun besarnya dunia yang akan dia tinggalkan. Dia tidak akan peduli. Betapapun banyaknya keuntungan yang sedang dia kalkulasi, dia akan tinggalkan. Kalau itu murkahnya Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sesuatu yang haram, dia tidak akan peduli.
Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsira. Dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat-tempat yang baik, tempat-tempat berlindung, tempat hijrah wasa' dan yang luas. Rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berhijrah, yang berlari, yang berjalan kepadanya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka ketika kita bingung, kembali kepada prioritas. Dan orang beriman akan memenangkan akhiratnya daripada dunia. Ketika dia dikasih pilihan, diberikan pilihan antara dunia dengan akhirat, maka selalu dia akan memenangkan akhiratnya. Bagaimana tidak? Walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surah Ad-Duha ayat 4. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dalam surah Al-A'la Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama utitum min syai'in, apa yang diberikan kepada engkau berupa sedikit, famata'ul hayatid dunya, itu hanyalah kenikmatan dunia. Apa yang diberikan kepada kita itu hanyalah kenikmatan dunia. Wa ma 'indallah khairu wa abqa. Tapi apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita khawatirkan? Kita hanya tinggal menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Dia yang berhak disembah. Allahu la ilaha illahu. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita khawatirkan? Rabb kita Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allahu la ilaha illahu hayyu. Apa yang kita khawatirkan? Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi dan tidak henti-hentinya mengurusi semua makhluknya. Apalagi kita hambanya. Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Apa yang kita khawatirkan? Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa yang kita khawatirkan? Allah yang memiliki langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Bahkan syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apa yang kita khawatirkan? Allah mengetahui di hadapan dan Allah mengetahui di belakang kita. Apa yang kita khawatirkan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kecuali apa yang Dia kehendaki. Apa yang kita khawatirkan? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan, tidak pernah letih, tidak pernah merasa berat untuk mengurusi langit dan bumi. Wala yauduhu hifzuhuma. Apa yang kita khawatirkan? Dunia yang rendah, kemudian yang kecil ini tak perlu kita khawatirkan. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan maha besar. Wa huwal aliyyul azim. Dan itu terkumpul dalam satu ayat yang mulia, di mana ketika seseorang membacanya, was-was akan hilang darinya, keimanan akan tumbuh padanya, syaitan akan lari darinya. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة